Dalam seni pewayangan, ada banyak sekali kisah yang disajikan. Para penikmat pertunjukan wayang tentu tidak asing dengan kisah yang diambil dari karya sastra Jawa kuno. Bukan hanya itu, setiap pagelaran wayang pasti ada pesan yang hendak disampaikan oleh seorang dalang. Begitu juga dengan 4 tokoh pewayangan yang dikemas menjadi punakawan. Jika mencari tokoh punakawan di naskah Mahabharata dan Ramayana, jangan heran jika Anda tidak akan menemukannya. Punakawan merupakan tokoh pewayangan yang diciptakan oleh seorang tokoh pujangga Jawa. Menurut seorang sejarawan, Slamet Mulyono, tokoh punakawan pertama kali muncul dalam karya sastra Gatot Kaca karangan Empu Panuluh pada zaman Kerajaan Kediri. Hal yang paling khas dari keberadaan punakawan adalah sebagai kelompok penebar humor di tengah-tengah jalannya cerita. Tingkah laku dan ucapan mereka selalu mengundang gelak tawa para penonton. Selain sebagai penghibur dan penasehat, ada kalanya mereka juga bertindak sebagai penolong majikan mereka dikala mendapat kesulitan. Misalnya, sewaktu Bimasena kewalahan dalam menghadapi Sangkuni dalam Perang Baratayuda. Saat itu, Semar muncul memberitahu letak kelemahan Sangkuni. Dalam percakapan antara para punakawan, tidak jarang bahasa dan istilah yang mereka pergunakan adalah istilah modern yang tidak sesuai dengan zamannya. Namun, hal itu seolah sudah menjadi hal yang biasa dan tidak dipermasalahkan. Misalnya dalam pementasan wayang, tokoh Petruk mengaku memiliki mobil atau handphone, padahal kedua jenis benda tersebut belum ada dalam zaman pewayangan itu. Empat tokoh punakawan terdiri dari Semar dan ketiga anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Para punakawan ditampilkan sebagai kelompok penceria dengan humor khasnya untuk mencairkan suasana. Selain itu, punakawan juga memiliki karakter masing-masing yang tentunya patut untuk diselami lebih dalam. Seperti apa filosofi yang terkandung pada masing-masing punakawan tersebut? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Semar. Semar adalah salah satu tokoh yang selalu ada di punakawan ini. Dikisahkan sebagai abdi tokoh utama dalam cerita Sahadewa dari keluarga Pandawa. Bukan saja sekadar abdi, namun Semar juga kerap kali memberikan nasihat-nasihat bijaksananya untuk keluarga Pandawa. Semar digambarkan sebagai tokoh yang sabar dan bijaksana. Kepala dan pandangan Semar menghadap ke atas, menggambarkan kehidupan manusia agar selalu mengingat Sang Kuasa. Kain yang dipakai sebagai baju oleh Semar, yakni kain Semar Parangkusumorojo, merupakan perwujudan agar memayu Hayuning Banowo atau menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Sedangkan dalam kalangan spiritual Jawa, Semar dianggap sebagai simbol keesaan. Gareng. Dalam cerita pewayangan Jawa, diceritakan Gareng adalah anak dari Genderuwo, yaitu sebangsa jin yang diangkat oleh Semar. Pancal Pamor adalah nama lain Gareng yang artinya menolak godaan duniawi. Gareng memiliki kaki pincang. Hal ini mengajarkan agar selalu berhati-hati dalam bertindak. Dalam suatu cerita, Gareng dulunya adalah seorang raja, namun karena kesombongannya, ia menantang setiap kesatria yang ia temui. Dan dalam suatu pertarungan mereka seimbang, tidak ada yang menang maupun kalah. Namun karena pertarungan itu, wajah Gareng yang awalnya rupawan berubah menjadi buruk rupa. Gareng memiliki perawakan yang pendek dan selalu menunduk. Hal ini menandakan kehati-hatian. Meskipun sudah makmur, tapi harus tetap waspada. Matanya juling, yang berarti tidak suka melihat hal-hal yang buruk atau mengundang kejahatan. Tangannya melengkung. Hal ini menggambarkan untuk tidak merampas hak orang lain. Petruk.
Petruk digambarkan sebagai sosok yang gemar bercanda, baik lewat ucapan maupun tingkah laku. Ia adalah anak kedua yang diangkat oleh Semar. Nama lainnya adalah Kantong Bolong, yang artinya suka berderma. Sebagai punakawan, ia adalah sosok yang suka mengasuh, merahasiakan masalah, pendengar yang baik, dan selalu membawa manfaat bagi orang lain. Dalam suatu cerita, saat pembangunan Candi Sapta Arga, kerajaan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Kemudian jimat Kalimasada milik Pandawa hilang. Jimat itu dicuri oleh Mustakaweni. Mengetahui hal itu, Bambang Irawan yang tak lain adalah anak dari Arjuna bersama Petruk berusaha merebut jimat tersebut. Akhirnya jimat tersebut berhasil direbut oleh Bambang Irawan dan dititipkan kepada Petruk. Namun sayangnya, Petruk menghilangkan jimat tersebut. Untungnya benda sakti itu dapat ditemukan kembali. Kemudian, ia meminta maaf kepada Pandawa. Melalui kisah itu, Petruk ingin mengingatkan untuk memperhitungkan setiap tata kelakuan dan tidak mudah percaya kepada siapapun. Kemudian ia mengajarkan untuk berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Bagong. Bagong adalah anak ketiga yang diangkat oleh Semar. Diceritakan Bagong adalah manusia yang muncul dari bayangan. Suatu ketika, Gareng dan Petruk minta dicarikan teman oleh Semar. Kemudian, Sang Hyang Tunggal berkata, "Ketahuilah, temanmu adalah bayanganmu sendiri." Seketika itu juga, sosok Bagong muncul dari bayangan. Sosok Bagong digambarkan berbadan pendek, gemuk, tetapi mata dan mulutnya lebar, yang menggambarkan sifatnya yang lancang, namun jujur dan sakti. Ia dikenal kerap kali melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dari sifatnya yang tergesa-gesa itu, justru mengajarkan kepada kita untuk memperhitungkan apa yang hendak dilakukan, agar tidak seperti Bagong. Tokoh pewayangan yang satu ini juga mengingatkan bahwa manusia di dunia memiliki berbagai watak dan perilaku tidak semuanya baik. Sehingga setiap orang harus bisa memahami watak dari orang lain, toleran, dan bermasyarakat dengan baik. Semoga informasi ini bisa memberikan pengetahuan dan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini.